Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman menulis. Hai, teman menulis, sore-sore gini lagi ngapain nih? Insya Allah sore ini kita bakal sharing sama salah satu penerbit Kuanta untuk sharing kepenulisan gitu ya. Nanti teman-teman bisa siapin pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa share aja di kolom komentar ya. Hai teman-teman yang sekarang bergabung, lagi ngapain nih? Teman-teman dari wilayah mana? Hai. Belajar menulis. Hai teman-teman, sebentar ya, saya mau sematkan komentar dulu. Hai, oh dari Jakarta, Masya Allah. Ada yang dari Jakarta, dari mana lagi nih? Oh ya, saya mau ngingetin kalau tim nulis you itu hanya aktif di jam kerja aja ya teman menulis ya. Jadi kalau ada yang WhatsApp terus bilang nomor WhatsAppnya kok nggak aktif Kak saat weekend, atau teman-teman kirim pesan kok pesan aku nggak dibalas-balas nih, aku udah daftar tapi nggak dapat respon ya kan, teman menulis kirim pesannya itu di jam weekend gitu, bukan di jam kantor. Jadi wajar banget nggak dibales karena semua handphone itu kan adanya di kantor ya. Tim nulis you itu kan pada libur, jadi nggak bisa respon. Insya Allah direspon pada saat jam kerja ya, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore, dan tanggal merah juga tim nulis you itu libur. Kecuali kalau lagi kalau lagi lembur maksudnya gitu ya. Saya mau ngingetin kalau hari ini tuh terakhir promo untuk kelas menulis bareng Kuanta. Jadi teman-teman bisa daftar dulu aja. Transfernya besok nggak masalah karena buat keep dulu aja, keep harga promo gitu ya. Terus jangan lupa juga ikutan undangan menulis buku gratis yang judulnya itu Jauh di Mata Dekat di Hati, dan juga ada lagi event giveaway bareng Alex Kiss. Jangan lupa ya ikutan ya, karena pemenangnya itu lumayan banyak, ada 25 orang, Masya Allah. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa. Wah, ada yang dari Papua, Masya Allah. Oke deh, kita langsung sambut ya. Oke. Hai teman-teman. Hai Mbak Luki. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sore ini? Kelihatan baru bangun tidur ya. Sama-sama. Mumpung Gimana libur nih? soalnya. Gimana sore ini Mbak? Gimana Sore anak-anak? ini Kondusif, aman, terkendali? alhamdulillah ya. Ada di dalam. Ada di dalam, nanti kalau ada suara teriakan-teriakan itu mereka. Ya sama ya, saya juga sekarang anak-anak pada di Iya kan? teras. Jadi harap maklum Kebalik aja ya. kalau aku malah yang di teras sekarang. Oh, Anak-anak yang di dalam. oke. Ini adalah emak-emak yang berusaha untuk tetap produktif di hari libur ya, Masya Amin. Allah. Buat semuanya, biar semuanya juga produktif dong, juga pas di hari Iya, libur. yes, bener Suara banget. kedengaran nggak ya? Kedengeran jelas banget kok Mbak, jelas banget. Oke deh Mbak Luki, kita langsung mulai aja ya. Boleh, boleh. Kayaknya udah banyak yang nungguin juga, Cie. Iya, cie, nungguin Mbak Luki nih. Aduh, jadi malu. Oke deh, Mbak Luki,
kapan sih mulai kerja di Kuanta? Kalau diceritain itu Kuanta itu imprintnya Alex Media ya. Jadi kan tadi aku sempat dengar Mbak bilang ada giveaway sama Alex Kids. Nah itu jadi kita masih satu keluarga istilahnya sama Alex Media. Nah aku masuk Alex itu 2013 di bulan April, 15 April aku join. Nah terus bulan November atau Desember 2013 aku lupa, itu aku dipindahin ke bagian Kuanta waktu itu. Jadi memang tim Kuanta kurang orang waktu itu, tapi biar gampangnya, biar cepetnya, jadi ngambilnya dari dalam istilahnya. Terus baru deh aku dipindahin ke Kuanta. Jadi 2013 sampai sekarang udah 8 tahun ya. Udah lumayan ini ya, lama. udah jadi anak SD lah kalau kalau di kehidupan nyata. Ada Alex Kids, halo. Hai, ini siapa nih yang nonton nih ya? Iya apa ya? Kalau Kuanta sendiri itu berdirinya tahun berapa sih? Kalau Kuanta itu seingat aku 2009 atau 2010 deh Mbak, aku lupa, jadi lupa persisnya karena pokoknya aku masuk memang Kuanta udah ada, terus udah nerbitin buku-buku motivasi Islami. Waktu itu pas aku masuk yang lagi ngetren itu buku aku lupa lagi judulnya, aku kau KUA kalau nggak salah ingat. Ada filmnya ya kalau nggak salah. Nah, benar. Nah, itu. Benar banget. Itu kan dari kumpulan Twitter ya. Waktu itu kan lagi ngetren-ngetrennya Twitter tuh 2013 ya. Benar banget. Nah, itu tuh salah satunya itu. Terus, tapi kalau yang buku sebelumnya lagi mungkin bukunya Mas Rifai kali ya. Cuma aku nggak inget judulnya. Kayaknya sih yang masih bestseller sampai sekarang itu ya Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Itu dari sebelum aku masuk sampai sekarang penjualannya masih laris, udah sampai ganti cover, udah sampai ada edisi tambahan yang terbarunya itu. Jadi kalau dibilang Kuanta dari kapan, kayaknya seingat aku sih sekitar tahun 2009 gitu deh. Jadi ya lumayan udah lama sih ya. Cuma nggak pakai dicatat waktu itu, mungkin pas bikin imprintnya jadinya kita kalau istilahnya ngerayain miladnya gitu ya bareng Alex aja Januari ikutan. Gitu. Udah lama banget ya. Iya sih, dulu itu emang lagi ngehisnya banget. Saya dulu mulai aktif nulis tuh di Twitter. Kan kebanyakan penulis itu dari Twitter tahu dulu. Iya, dari Twitter. Enak aja gitu ya, tulisan singkat-singkat kita langsung enter aja. Bener. Gitu ya. Kayak lagi curhat ya. Iya, bener. Lagi curhat. Terus nggak mikirin Kuanta juga. Nggak mikirin foto. Kalau di Instagram tuh harus mikirin foto. Begitu kalau di Instagram foto nggak sesuai sama caption tuh kayak rada-rada aneh gitu. Aduh ya ampun. Ya sih sekarang tantangannya jadi lebih besar sih ya. Tapi sekarang Twitter juga masih itu ya. Karakternya juga diperbanyak kan. Jadi kita juga malah makin tambah mikir. Kalau dulu kan kayak cuma 120 ya kalau nggak salah ya. Iya, dikit apa berapa banget. Karakter gitu. Iya pokoknya dikit banget. Jadi itu gimana caranya para penulis banyak kan sih jadi mikir ini nulis gue harus yang sesingkat mungkin tapi ngena gitu loh. Nah sekarang kalau di Instagram kan bisa tulis panjang mungkin gitu loh. Jadinya memang ada untung ruginya sih semua gitu. Iya, benar banget. Sekarang udah nggak main Twitter lagi. Aku ngeliat Twitter juga cuma buat scroll doang. Berita paling ya. Bingung. Iya. Lagi ada apa sih? Iya. Bener kadang-kadang biar nggak ketinggalan aja, biar nggak kudet. Iya. Tetap harus. Karena kalau di Twitter tuh biasanya beritanya lebih valid nggak sih? Mereka lebih mencari dulu gitu loh. Iya. Dan anak sekarang tuh lebih banyak. Kita jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, bebas aja nih cerah kita Mbak. Dan anak sekarang tuh banyak kan juga main TikTok kan. Itu juga salah satu media yang bisa buat kita ini juga sih nge-share sesuatu. Tapi itu emang jauh lebih
butuh kreativitas sih dibanding Twitter. Ya Karena sekarang itu mainnya emang banyak banget. kreativitas para penulis itu emang diuji banget sih. Bener, bener, bener. Mungkin Iya, penulis beranggapan bahwa ngapain sih penulis main TikTok gitu ya, tapi ternyata mm-mm, mm-mm. bisa dikemas. Itu, Iya, bener banget ya. Ya mm-mm. kalau mau dibilang mungkin kan kalau awal-awal isunya itu TikTok alay gitu ya, medsos alay. Tapi sebenarnya menentukan alay atau enggak tergantung apa yang kita follow nggak Bener, sih, Mbak? bener, Iya bener, nggak bener. sih? Karena waktu itu Kuanta juga sempat ngobrol sama Mas Rifai. Waktu itu kan aku jadi hostnya, dan Mas Rifai sendiri mengakui gitu kalau misalnya dia ketinggalan zaman dengan TikTok gitu, dan memang apapun yang di sosial media yang kita ikutin ya semua baik buruknya tergantung yang kita ikutin gitu, tergantung yang kita Iya follow gitu. bener Jadi bener emang bener. ya faedah nggak faedahnya tergantung diri sendiri sih ya, bukan bukan si akunnya gitu. Ya bener banget bener banget. Nulisnya juga termasuk yang ketinggalan sih baru bikin akun TikTok, tapi apa ya kita jadi kayak ya kita harus tugas kita adalah kita harus bersaing gitu kan dengan konten yang tidak faedah. Konten tidak faedah tuh Betul. kok bisa Iya bener viral? banget. Bener. Gimana caranya konten edukasi yang harusnya tuh bisa viral dan bisa dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Yes banget. Oke deh kita lanjut nih. Mbak Luki kenapa Oke. nih tertarik di dunia penerbitan? Tertarik sebagai seorang editor? Apa sih latar belakangnya? Kalau diceritain nih, eh aku seneng banget baca. Jadi emang emang kayak kalau di binder-binder zaman waktu SD gitu ya, hobi itu tulisannya baca dan makan gitu. Padahal makan Asik. adalah kebutuhan hidup ya. Kalau tahu sekarang malu ya. bukan bukan sebuah hobi itu Bukan makan. hobi. Kalau nggak makan gimana Mati dong? kan, iya makanya. Aku tuh suka banget baca dan terus suka banget baca. Kalau dulu memang genre bacaannya tuh komik sama novel. Jadi aku malah anti banget buku motivasi. Kayak maaf ya teman-teman, ini pribadi ya, ini walaupun atas nama Kuanta di sini ya, tapi ini kan pendapat pribadi waktu dulu. Jadi kalau buku motivasi itu menurut aku dulu kayak bohongin orang, pakai tanda kutip. Jadi aku ngerasa kayak gini, gue nggak tahu nih si penulis apakah benar melakukan itu semua gitu, apakah dia memang uh, berbuat hal yang memang dia tuliskan gitu loh. Jadi dulu aku nggak tertarik banget sama sekali sama buku motivasi. Jadi kalau dibilang buku motivasi aku dari sampai sebelum masuk kerja di Alex itu paling aku baca motivasi kayaknya nol deh. Waktu pas kuliah bacaannya cuma buku-buku kuliah aja gitu, dan kebetulan aku kuliahnya kan di ilmu politik, jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama sama editorial. Nah jadinya kenapa dibilang tertarik masuk dunia editing itu pun waktu itu nggak sengaja, karena memang melihat ada lowongan jadi editor, aku penasaran. Aku anaknya suka penasaran, challenge diri ya, coba masuk. Waktu itu aku kebetulan lagi kerja di perusahaan asuransi. Jadi udah hampir setahun aku kerja di perusahaan asuransi, aku udah mulai jenuh sama keasuransian gitu. Jadi tugas klaim segala macam, terus lembur yang sampai malam itu udah capek banget. Terus ada lowongan editor, aku pikir coba aja deh, aku pengen balikin hobi baca aku gitu. Jadi memang semenjak kuliah semester akhir sampai aku kerja setahun pertama itu aku nggak pernah baca lagi. Dulu memang bacaannya komik gitu, jadi bahkan waktu pas kuliah aku kalau malam minggu cuma ke tempat persewaan komik, terus beli nyewa komik yang sampai tas gitu, jadi bawa tas sendiri kayak gitu, udah kayak tukang komiknya udah sampai hafal gitu loh, aku mau minjem buat malam mingguan. Nah terus makanya aku pikir aku pengen baca lagi deh, aku pikir gitu. Waktu itu daftarnya waktu itu bukan Alex bilangnya, jadi Kompas Gramedia membutuhkan editor gitu. Jadi aku belum tahu aku masuk Alex apa masuk penerbit lain. Jadi di Kompas Gramedia itu ada 6 penerbit. Nah terus aku pikir dia butuh editor non-fiksi khusus untuk manajemen dan traveling waktu itu. Aku pikir nggak ada salahnya lah, aku pikir aku ujian aja, ikut coba. Tes pertama itu aja, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau diinget-inget, aku tes pakai bohong sama kantor lama.
Jadi sambil sambil flashback ya. Jadi Iya. aku bohong sama kantor yang pertama itu aku bilangnya aku mau ngurusin STNK yang mati, STNK motor karena kan aku naik motor kan kerja bolak-balik itu. Nah, terus aku tes di hari pertama itu tesnya tentang eh apa sih namanya menerjemahkan sama mengedit. Jadi memang tes pertama itu dan terus waktu tesnya ditanya aku tanyakan karena aku izinnya cuma setengah hari guys, masya Allah ya. Astagfirullahaladzim kok diinget-inget. Jadi eh, tesnya itu waktunya sampai jam 3 aku kaget. Waduh, sampai jam 3 nih gimana ya? Aku bilang gitu kan. Gue cuma izin setengah hari, aku pikir gitu kan. Cuma bismillah aja lah. Kalau kalau jodoh, aku bilang gitu. Kalau jodoh, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, aku pikir gitu kan. Tes, terjemahin, terus ngediting. Pokoknya sesuai target. Sebelum zuhur, aku kelar. Sebelum zuhur aku kelar, aku tanya sama seniornya yang ngurusin orang HR-nya. Namanya Mbak Sonia, aku masih inget banget. Sampai sekarang kita jadi sahabat deket. Aku bilang, Mbak maaf, saya udah selesai, boleh pulang? Aku gituin kan. Oh boleh Mbak, dan gitu silakan, dan gitu. Yakin udah selesai? Insya Allah Mbak yakin udah, gitu. Oh ya udah tinggalin aja. Udah aku tinggalin. Kebetulan jarak kantor Kompas sama kantor yang lama itu deket gitu. Jadi nggak butuh 10 menit lah udah terus sampai kantor lama pas jam istirahat kan memang. Udah aku sholat zuhur terus langsung makan terus aku cerita sama teman aku emang cuma satu teman aku doang yang aku ceritain. Aku cerita terus kayak udah tahu deh kalau lolos ya udah kalau enggak ya udah aku pikir. Ternyata dapat panggilan kedua. Nah, panggilan kedua aku bingung mau alasan apa. akhirnya ya udah akhirnya aku langsung bilang sama bos aku lagi ikut tes aku bilang gitu karena yang kedua psikotes kan kalau psikotes kan pasti seharian ya nggak Iya. bisa setengah-setengah gitu loh istilahnya udah akhirnya pasrah ternyata lolos dipanggil gitu dan terus masuknya ke Alex Media dan ternyata notabene adalah penerbit terbesar komik. Jadi pas Seneng aku banget masuk dong. kerja, iya banget Mbak. Jadi pas aku masuk kerja tuh aku kayak menemukan harta karun gitu loh, menemukan harta karun ya ampun. Akhirnya dunia baca aku kembali lagi, aku pikir gitu kan. Ya udah akhirnya makanya aku bilang dibilang emang rezeki kali ya, emang udah jalannya Allah yang Allah kasih. Jadi aku kayak dipermudah banget waktu pas tes segala macem, karena emang niat aku waktu itu aku pengen banget baca lagi gitu loh dan pas masuk di bagian non fiksi itu buku manajemen pertama itu adalah buku tentang keuangan balik lagi ke basic aku adalah ilmu politik jadi tiap hari aku buka googling ngecek yang namanya saham trading masya Allah palaku sampai mau pecah aku bilang ya Allah aku belajar lagi tuh beneran bener banget belajar lagi udah gitu bukunya buku terjemahan kan jadi tuh memang bener-bener Google Translate dan Google adalah sahabatku waktu itu gitu jadinya makanya jadi ya seneng banget sih jadi kebuka wawasannya apalagi dulu aku yang nggak pernah banget baca non fiksi terus jadi baca non fiksi jadinya lebih kayak uh, disadarkan diri gitu loh sama Allah karena memang aku kena angin jadi aku tuh kalau misalnya dibilang beruntung ya alhamdulillah gitu loh jadi semuanya sih emang kayaknya udah diatur ya udah sekarang jadi tiap hari bacanya non fiksi mulu kan dan beberapa orang yang kayak penulisnya itu selalu aku istilahnya aku cek latar belakangnya gitu loh Mbak apakah dia nulis memang sesuai dengan passionnya apakah dia menulis juga sesuai dengan karakternya dia gitu jadi nggak istilahnya nggak ngebohongin pembaca itu penting banget kalau buat aku karena basicnya tadi yang aku bilang di awal aku kayak nggak percaya sama penulis-penulis non fiksi sekarang malah dikasih begini gitu jadinya ini tantangan banget Yes, bener banget. Jadi gitu kita kadang diuji sama yang nggak kita sukai ya. bener Terus jadinya sekarang cinta banget nih ya sama dunia editor ya. Sampai alhamdulillah 8 tahun loh Mbak. udah sampai betah sampai nggak bisa kayak bisa kemana-mana Pengalaman nih,
pengalaman yang berkesan selama 8 tahun sebagai editor? Pengalaman, eh aku ketemu banyak penulis, itu berkesan banget, dari penulis yang emang udah terkenal, terus penulis yang cuma artis-artis gitu. Itu tuh aku pertama kali ketemu tuh aku kayak buka, jadi itu kayak nambah wawasan banget sih buat aku gitu. Jadi salah satunya mungkin pengalaman aku dulu belum berhijab Mbak, pas di Kuanta. Jadi aku di Kuanta tuh baru berhijab tuh kayaknya setelah 1 tahunan gitu loh, 1 tahun aku di Kuanta gitu. Nah itu gara-gara baca buku non fiksi itu baru baru tercerahkan gitu. Dan itu makanya jadi pengalaman yang ini banget sih, aku bilang luar biasa banget, ngena banget waktu itu tulisannya. Itu kalau nggak salah inget bukunya Mbak Ayu Momalula, kalau ada yang masih follow Mbak Ayu. Nah itu Diari Sali Diari waktu itu. Sally bukan? Oh iya, saya baca Diari Iya, Sally. itulah buku yang mengubah diriku sampai sekarang, alhamdulillah. Itu Masya jadi itu Allah. Jadi, juga itu jadi pengalaman juga kan, kayak aku bilang kalau pengalaman menyenangkan itu banget. Itu jadi kayak, karena waktu itu dituntut datang acaranya dia pakai hijab segala macem, jadi aku pikir mau nyoba, terus akhirnya aku terusin aja sekalian. Cuma aku pikir aduh, iya deh, gue kapan lagi ya, aku pikir. Jadinya itu jadi satu pengalaman yang gak bakal dilupain sampai sekarang. jadi motivasi juga sih buat kami para penulis, Mbak. Jadi kayak, wow, ketika tulisan kita berdampak, bahkan pembaca bisa mengubah atau apalagi memberikan keputusan yang cukup besar dalam hidupnya yang Bener-bener. jadi lebih baik. Masya Allah ya. Semoga jadi amal jariah deh buat Mbak Amin, Ayu amin, ya. amin, amin, Amin. amin, amin, amin. Masya Makanya aku Allah. suka seneng banget kalau ada penulis tuh kalau udah bukunya terbit nih. Jadi ini loncat lagi ya. Entah, nggak tahu sih ada di pertanyaan kamu atau enggak ya. Pokoknya nih aku seneng banget kalau penulis tuh nulisin, kadang-kadang mereka kan nulis profil penulis gitu, nulisin email segala macem. Nah, terus beberapa penulis, ini penulis baru ataupun penulis lama, tapi aku paling seneng kalau udah penulis baru sih ya. Kalau penulis lama mah ya udahlah, kita tutup mata gitu loh. Banyak membaca yang share tulisan mereka bagus atau tulisan mereka kurang gitu, itu bisa disampaikan ke email mereka gitu loh. Emang mereka nyantumin data diri istilahnya, itu mendingan dikasih feedback gitu. Jadinya mereka tahu kalau misalnya memang tulisan ini mungkin berfaedah buat mereka kah, atau ini memang bagus atau tidak kah gitu. Karena waktu itu Mas Rifai pernah nerbitin buku yang memang di dalam buku itu menceritakan beberapa komentar orang-orang tentang buku sebelumnya gitu loh. Gitu maksud aku, jadinya itu jadi salah satu pembelajaran juga sih bagi penulis. Ini harusnya masuknya di kelas kali ya. Nggak apa-apa. Bocor kemana-mana, nggak apa-apa sih ya. Jadi ini buat ini juga sih, buat para pembaca juga sih. Jadi kalau memang basicnya bukan penulis tapi memang suka baca, kalau memang ada buku yang kalian sukain itu boleh aja direspon gitu loh. Penulisnya ditanggepin istilahnya, kasih feedback. Itu satu, penulis bakal seneng banget. Seneng Kedua, banget, luar biasa. iya kan, kayak dihargain, oh berarti ada yang baca buku gue gitu loh. Terus yang kedua, apalagi kalau feedbacknya bagus, biasanya itu jadi media promosi si penulis. Jadi ini untuk sisi penulisnya juga ya. Jadi itu jadi media promosi untuk si penulis gitu. Jadi penulis juga biasanya suka nge-share apa, karena itulah gunanya sosial media guys gitu. Jadi ayo manfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Ya, tadi ngomongin kelas, jangan lupa ya buat teman-teman yang beneran lagi serius banget mau nulis buku non-fiksi, khususnya motivasi Islam, bisa join di kelas kita ya Mbak Luki ya. Caranya tinggal klik aja link di bio. 20 ya. Nulis yuk. Yes. Hari Minggu kita bikin produktif lagi nih. Hari ini terakhir untuk diskon 50.000. Jadi teman-teman bisa daftar dulu aja, transfernya besok nggak masalah, yang penting ke keep invoice-nya, invoice harga diskon. Oke deh. Mantap. Selanjutnya nih, kan banyak banget tuh naskah yang masuk ke Kuanta. Pasti
semuanya kebanyakan naskahnya naskah penuh ya. Naskah penuh ya, Mbak ya? Penuh, betul, Penuh ya. betul. Terus apa sih yang pertama kali banget dilihat sama Mbak Luki sehingga mau melanjutkan baca naskah itu? Oke, ini juga paling sering ditanyain sama teman-teman penulis. Kalau dibilang don't judge book by cover, mohon maaf kalau kita selalu ngeliat judul. Kita lihat judul dulu. Jadi Iya benar. judulnya pertama. Jadi kalau memang judulnya nggak terlalu menarik, kita kadang langsung cut gitu. Jadi Skip tapi ya. kalau ditanya judul yang menarik kayak gimana, ini aku kembalikan lagi ke selera ya namanya, bukan selera juga sih. Kalau misalnya judulnya masih agak kita meragukan, tahap selanjutnya kita buka daftar isi. Jadi kita lihat tuh daftar isinya menarik tentang apa ya, begitu. Bener kan tadi Mbaknya bilang kan kalau misalnya penulis kan ngirimnya memang textful gitu kan ya. Jadi kalau kita baca semuanya niscaya tidak akan selesai gitu. Karena yang masuk ke email, ke DPS itu banyak banget dan setelah kita lihat daftar isi biasanya kita pilih gitu loh, pilih salah satu bab yang memang lagi menarik banget gitu. Misalnya makanya aku bilang dari judul turun ke daftar isi. Nah, daftar isi kan kita bikin subbab ya, bab sendiri dengan judul-judul yang menarik. Nah, balik lagi ke judul-judulnya tersebut. Jadi ketika judulnya menarik lagi, kita buka lagi lah bab itu. Jadi satu bab itu kita baca biasanya seperti itu. Jadi dari situ kita baru ngecek apakah memang tulisannya menarik. Terus yang kedua pembahasannya dari satu bab itu apakah memang menarik. Nanti setelah satu bab itu kita ngeliat lagi ke bab yang lain. Jadi itu memang di random gitu karena itu kelihatan cara nulisnya si penulis gitu. Apakah masih konsisten di bab pertama yang kita lihat dengan bab selanjutnya yang kita lihat. Nah setelah itu kita baru ngecek profil penulisnya gitu. Jadi profil penulis justru belakangan ya Mbak ya? Kalau aku belakangan, tapi kalau aku belakangan cuma beberapa editor ada yang lihat judul terus lihat profilnya dulu seperti apa. Itu baru jadi dia kayak habis ngelihat dua sisi gitu loh. Jadi judulnya apa, penulisnya siapa gitu. Itu ada yang seperti itu. Kalau aku penulis selalu belakangan, aku cek belakangan. Ya, kebanyakan penulis pemula itu biasanya dia khawatir banget buat nerbitin di penerbit mayor karena ngerasa kayak follower aku sedikit gitu. Nah, Aku siapa sih? Tapi kalau saya lihat justru Kuanta itu lebih fokus ke kontennya nggak sih? betul, Konten betul, bukunya. betul. Banyak juga penulis Kuanta yang followernya juga di bawah 1.000. Benar. Bukunya ada beberapa seri gitu di Kuanta ya, Iya, Mbak ya? Jadi memang ini juga waktu itu sempat jadi pertanyaan waktu, aduh, Kuanta live sama siapa ya? Aku lupa. Oh, kayaknya sama Mas Rifai juga deh, karena bahas konten sosmed. Kita ngeliat profil penulis, ngelihat IG-nya penulis itu followers memang dilihat kita cek, tapi kita ngelihat adalah engagement-nya. Jadi kita lihat postingannya dia terakhir kapan, kita ngelihat likes-nya, terus komentarnya segala lainnya itu gimana, karena buat apa gitu, buat ngecek kalau dia mempromosikan bukunya itu dia akan maksimal atau tidak, seperti itu. Jadi lebih ke situ. Tapi kebanyakan yang sekarang kita memang ngecek sosmednya itu memang hanya untuk kebutuhan konten si penulis. Jadi memang sebenarnya itu ngebantu penulis juga gitu, Kenapa? Karena buku yang terbit di Kuanta itu kan banyak ya, bukan di Kuanta aja deh, buku yang terbit yang emang di penerbit gitu, yang bukan penerbit indie ya maksudnya. Itu kan banyak banget. Itu kayak di Kuanta deh, taruh aku sebulan dijatahin minimal 3 terbitan, dan Kuanta tuh ada 4 editor. 3 kali 4 aja udah 12. Sebulan 12 buku gitu. Cuma itu kalau normal. Nah, masa pandemi ini kan kita memang lagi mengurangi jumlah terbitan kan. Jadi hanya setengahnya. Jadi kita sebulan hanya 6. Nah, 6 itu tiap bulan 6. Otomatis kita lupa dong bulan pertama. Aku aja kadang-kadang suka gini. Ini penulis aku apa bukan ya? Gitu. Saking banyaknya maksudnya. Nah,
si editor gitu istilahnya, si editor cuma memang ada tim sosmednya gitu. Tim sosmed memang kadang-kadang nge-share buku ini kayak gitu. Cuma kan balik lagi dong, itu anaknya penulis gitu loh istilahnya ya. Kan si penulis yang Ngelahirin kita ya. cuma bantuin ngelahirin kan. Nah iya, Ibu bidan ya, ibu itu kan bidan. anak-anak mereka. Kita kan bidan-bidannya ya, itu kan anak-anaknya mereka gitu loh. Nah sekarang kalau mereka aja cuek sama anaknya sendiri gitu, ngarepinnya dari penerbit, kita bisa apa gitu. Sedangkan buku yang harus kita share adalah buku-buku terbaru atau buku-buku yang memang lagi best gitu loh Mbak. Jadinya ya mau nggak mau buku-buku yang ketinggalan ya jadi ketinggalan terus gitu, karena penulisnya kurang share lah di grupnya mereka sendiri gitu atau di komunitasnya. Terus dia juga nggak pernah share di akun sosial pribadinya mereka gitu. Jadi orang-orang nggak tahu kalau ternyata dia nulis gitu. Dan itu sebenarnya terjadi di 3-4 tahun dulu sih Mbak gitu. Jadi kita nggak pernah ngecek sosmednya gitu yang Mbak bilang. Jadi memang followersnya di bawah 1.000. Tapi ternyata mereka nggak pernah posting gitu Mbak. Itu disayangin banget. Cuma beberapa kayak udah 3 bulan berjalan itu ternyata pas dilihat di manajemen gitu, kayak kita suka ada rapat ya, kok ini penjualannya bagus ya, kenapa pas dicek dia memang nggak aktif di sosmed, cuma dia aktif di kayak ini loh WhatsApp grupnya dia gitu loh. Jadi dia suka share bukunya dia terus gitu, memperkenalkan ke mungkin WhatsApp grup tetangganya lah kayak gitu yang memang satu komplek atau alumni-alumninya lah gitu. Jadi ya bukunya dibeli mulu gitu di mana-mana. Nah itu kan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Ternyata memang di sosmednya dia biasa aja, cuma di komunitas WhatsApp-nya dia sama Telegram itu luar biasa kenceng buat promosiin gitu. Jadi memang ini banget sih, complicated ya. Tiap orang kan beda-beda gitu loh ininya, cara promosinya gitu. Kita emang nggak bisa nilai dari satu sisi ya, nggak bisa nilai cuma dari Instagramnya doang gitu ya. Betul. Jatuh. Oke deh, selanjutnya apa sih kesalahan yang banyak dilakukan oleh penulis yang ngirim naskah di Quanta? Apa ya? Kalau dulu kita kan, nyamuk. Dulu kita nerima naskah tuh masih via email. Kalau sekarang via email udah mulai sedikit, jadi memang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Sekarang kan via DPS, jadi kalau via di dps.gramedia.com itu udah terstruktur gitu. Jadi teman-teman udah tinggal masukin aja. Kalau dulu di email itu kebanyakan kesalahan adalah mereka selalu gini, ngirim email kayak ngasih ada yang lewat kayak ngasih uang receh ke tukang parkir kalau aku bilang. Jadi mereka ngirim attachment udah gitu aja. Kirim attachment nggak pakai salam, nggak pakai perkenalan, nggak pakai subjek segala macem. Itu kadang-kadang kita abaikan. Itu kesalahan pertama. Jadi tapi itu dulu banget sih, sekarang udah jarang yang melakukan itu. Terus yang kedua, penulis masih ngerasa tulisan yang dikirimkan ke kita itu adalah tulisan mentahnya gitu loh Mbak. Jadi nanti ada editor gitu ya. Jadi tapi mentahnya benar-benar mentah gitu loh. Dia kayak berharap nggak tahu udah sih pikiran. Iya kali udah mentok kali ya. Dia tuh kayak berharap nanti editor ngeditin bagian ini. Enggak gitu guys. Jadi tuh mereka masih kayak bikinnya kayak masih poin gitu loh. Misalnya tentang sedekah gitu. Bab misalnya dia udah bikin berapa bab gitu. Pas bab terakhir sih kebanyakan yang sering kayak gitu. Bab 10 misalnya sedekah itu ibadah gitu. Iya, senyum itu sedekah misalnya, kita masukinnya gitu. Terus dia bikin subbab sedekah, iya benar sedekah dia begitu. Terus dia cuma jabarin sedekah apa gitu. Terus langsung, kamu mau nulis apa? Kenapa tulisannya tanggung banget gitu. Jadi kayak terburu-buru, gue mau udahan gitu loh. Yang penting gue selesai aja nih tulisannya kayak gitu. Nah jadi ya kayak kemarin aku ada reviewan itu salah satu dari penulis baru sih. Dia memang aku ngeliat cek profilnya terakhir, dia belum pernah menulis sama sekali dimanapun, jadi memang penulis baru. Dan dia nulisnya hanya per poin gitu loh. Jadi kayak orang bikin PowerPoint tapi versi naskah seperti itu Mbak.
Jadi aku tolak naskahnya, terus aku bilang, mohon maaf Mbak, kayaknya Mbak Pak ya, aku lupa orangnya. Aku bilang naskahnya masih mentah banget ini, aku bilang gitu. Kalau misalnya memang mau menulis, coba dituliskan lebih terperinci lagi. Memang wow, emang berguna untuk orang membaca gitu loh, biar pembaca nggak ngerasa kehilangan arah gitu. Kadang-kadang kan jadi kayak si penulis gantungin pembaca gitu loh, ini belum selesai gitu. Aku belum Itu kan, ngerti maksudnya apa. nah gitu, nah itu kan bakalan jadi PR banget ke depannya kan, makanya pasti kita tolak gitu. Jadi kalaupun dia mau memperbaiki, ya itu nanti maksudnya proses review kembali gitu loh. Jadi memang kita cek lagi segala macam. Karena sebenarnya dari judul dia bagus, materi daftar isinya dia bagus. Pas aku ngeliat isinya, masya Allah, aku pusing. Aku bilang, aku nggak paham dia mau nulis apa. Jadi bener-bener cuma ya kayak orang ngejabarin gitu loh, sedekah ada lagi gini, dah selesai. Terus dia bahas lagi gitu, ibadah ada lagi gini. Artinya dia kayak bikin PowerPoint, jadi yang ngejelasin nanti yang ngomong gitu loh. Padahal kan harusnya enggak dong gitu, semua harus dijabarin gitu. Atau mungkin dia bikin bagan kah gitu biar gampang. Jadi memang harus disesuaikan gitu. Itu sih banyakan. Ya sih, kebanyakan emang orang itu punya gagasan, punya pengalaman ya, tapi mungkin karena nggak tahu ilmu menulisnya, Betul. jadi bingung nih mau merangkai katanya gimana gitu ya Mbak ya. Ya makanya aku kalau lagi live beberapa kali sama penulis, terus beberapa kali sama komunitas, aku selalu bilang kalau misalnya ada yang lagi nontonin gitu, aku bilang kalau misalnya ikut komunitas, emang passionnya di dunia menulis, ikut aja, cari gitu loh, cari referensi tulisan mereka gitu, cari masuk ke komunitas tersebut, terus udah gitu ikutin kelas-kelas seminar penulisan, apalagi kalau misalnya itu yang apa sih, yang gestarnya istilahnya itu adalah misalnya memang penulis yang satu genre sama kita gitu loh. Jadi memang harus dicari dulu kalian tuh passionnya di mana, terus nulisnya tuh suka nulis apa, itu harus dicari dulu gitu. Atau kalau misalnya emang bingung, ikutin dulu semuanya, ngerasa cocoknya di mana. Jadi jangan itu karena kayak ponakan aku waktu itu, semua hal dicoba sampai dia nemu passionnya sendiri. Oh ini nih, di sini nih passionnya gitu ya. Bener. Ya nih teman-teman ya, yang mau join di komunitas nulis, yang mau belajar nulis motivasi Islam, teman-teman bisa gabung ya di komunitas nulis yuk. Kita bakal belajar bareng sama Mbak Lucky Puanta, yang biasanya banyak penulis itu yang bingung, naskah udah selesai, mau gimana nih nyalurin ke penerbitnya. Nah nanti akan dapat banget penjelasan selengkap-lengkapnya dari Mbak Lucky. Insya Allah. Mau nanya-nanya di situ bisa lengkap ya. Apa yang aku minta filter dasar. Dasar aku. Ternyata bahwa ini filter ya, aku baru tahu. Iya. Ini filter yang bisa dipilih mau yang mana nih tuh. Saya ini jadi pencet juga. Ya. Aku apa sih ini? Ada Mbak Arum. Hai Mbak Arum Faiza. Tadi kalau nggak salah ada siapa lagi sih? Ada Mbak Dia yang nulis buku Ayah Ibu. Iya. Mbak Dia. Tami. Oh Mbak Tami ya panggilannya ya. Iya. Panggilnya Tami. Iya, Mbak Tami. Nggak tahu Mbak Tami masih join atau enggak, tapi Mbak Tami pernah juga sharing di nulis. Oh gitu. Iya. Dia mau lagi tagih naskah lagi kok. Mbak Arum juga banyak ya buku Mbak Arum ya di Kuanta ya kalau saya lihat ya. Iya, dia satu lagi mau terbit. Kemarin aku baru selesai bikin covernya sama dia. Terus kayaknya insya Allah terbit bulan ini ya Rum ya, kalau nggak salah ya. Kamu udah masih lahiran nih kayaknya ya. Udah lahiran ya, hobinya dia. Lahiran. Hobi banget kita ngelahirin emang. Hobi lahirin. Dia hobi banget, emang Arum banyak banget karyanya. Masya Allah produktif banget ya. Mbak Arum kapan-kapan bisa sharing nih. Apa sih tipsnya ya, produktif dan istiqomah. Benar. Ini cocok nih Mbak Arum buat teman-teman yang kayaknya udah sibuk gitu, apalagi kan Arum udah punya baby kan gitu, jadi itu tapi masih sempat menulis, itu luar biasa banget kan. Secara kita aja kayak udah kelabakan.
Karena kadang penulis pemula itu kadang udah nyelesain satu naskah tuh kayak oke, udah gitu, Lega nggak udah bisa gitu lanjut kan, lagi iya. gitu kan. Kalau Belum kalau nemu ininya bisa mungkin. belum passionnya mungkin ya, tapi mungkin ya Kan aduh, kayak itu makanya waktu aku bilang mungkin pas dia lahiran ngerasa bukunya eh penjualannya nggak bagus. Emang mau nggak mau suka nggak suka ya. Jadi memang kadang-kadang tuh penulis walaupun dia niatnya memang misalnya hasil royaltinya untuk sedekah segala macamnya itu, cuma kan memang ketika dia buku pertamanya biasa aja, biasanya dia agak sulit untuk bangkit lagi gitu loh. Padahal ya itu makanya yang aku bilang, kan kita udah bantuin lahiran nih, yuk kalian yang bantuin promosiin anaknya itu loh. Itu anaknya dijual loh, yang baik loh gitu loh ya istilahnya bener banget. gitu. Ya itu penting banget sih kalau menurut J. Strong why kita nulis buku itu apa? Kalau Benar, misalnya ingin mendapatkan respon positif dari orang, saat dapat respon negatif kita akan berhenti dong. betul, betul, Pengen betul. dapat Makanya uang memang yang banyak, kalau nggak dapat uang kita bakal berhenti dong. Iya kan ya. benar-benar. Benar, Mungkin kita makanya memang harus kalau misalnya memang pengen biar semua orang tahu gitu bukunya udah terbit, bukunya bahas apa kayak gitu, itu memang harus digali terus. Dan memang balik lagi si penulis harus ekstra banget untuk promosiin bukunya sendiri gitu loh. Jadi nggak sia-sia terbit. Jangan kayak udah terbit ya udah gitu. Ah, udah gue udah punya satu yang penting. No. Jangan sampai guys. Tapi saya sering nemuin penulis pemula, dia pengen banget nerbitin di penerbit mayor, karena yang pertama dia nggak punya modal, yang kedua karena dia nggak ngerti Betul. promosi, dan ngerasa penerbit mayor nanti yang Kalau dari itu bakalan ngejualinnya gitu. promosiin. Jadi ya dia bakal duduk manis aja gitu. Ya mungkin itu dulu ya, tapi kalau sekarang kayaknya penerbit Iya, akan kalau selektif dulu banget. banget. Kalau dulu memang semua promosi itu kebanyakan kita karena memang buku belum terlalu banyak ya. Terus persaingan antar penerbit pun belum kelihatan gitu loh. Itu kayaknya ya bener sih 5-6 tahun yang lalu tuh kayak gitu. Jadi semua memang kita jor-joran gitu loh. Tapi kan sekarang zaman di digital, apalagi selama masa pandemi, itu Yes, kalau bener misalnya banget. kita nggak keluar dari rumah buat sosmedan gitu istilahnya, ya udah kalian bakal ketinggalan gitu. Bener Ya banget. udah kalau ngarepin Toko toko buku. pun sudah istilahnya sudah mati lah ya, dalam artian karena kan sama pandemi ini toko aja tahun lalu banyak yang tutup kan gitu, dan mau ngarepin apa lagi gitu. Media promosi kalian udah ya hanya di sosmed, itu yang paling paling luas gitu. Ya, tapi plusnya memang 6 tahun yang lalu mungkin medsos belum booming banget, belum ada digital marketing gitu ya. Betul. Iya, kalau menurut saya bener-bener deh sekarang tuh apa ya, penulis tuh bener-bener challenge-nya tuh luar biasa banget. Banget. Atau nulis yuk nanti mungkin ngundang salah satu marketing buat kayak nge-share ilmu soal Penjualan. marketingin bukunya dia sendiri, itu tuh boleh deh. Ntar mungkin kalau misalnya mau nanti aku rekomendasiin. Yang udah nulis buku tentang digital marketing mungkin ya? Dari Alex mungkin ada ya? Bisa deh kayaknya, nanti coba ya kita diskusi di belakang. Oke. Itu bisa, atau memang kalau ada kenalan yang paham dunia marketing itu boleh banget. Selebgram mungkin. Selebgram kenceng banget loh marketingannya. Oke, selanjutnya tips nih. Biar naskah kita diterima di penerbit mayor khususnya Kuanta. Kalau aku sama tadi ada namanya Dewi, itu tim Kuanta juga. Tips kalau kita lagi suka bercanda, kita kan suka baca-baca komennya Kuanta Books ya. Tips agar tulisannya dikirim dulu. Bener banget Dikirim dulu. Kadang-kadang mereka udah punya naskah tapi nggak mau ngirim gitu loh. Coba kalau Karena dia misalnya belum nulis mungkin ya. Dia udah tulis nanya terus gimana kirim. caranya. Oke deh. Bener-bener tulis terus kirim.
Tapi kalau mau yang secara garis besar itu satu, pilih tema yang lagi rame tapi nggak pasaran. Ini agak bingung ya. Jadi cara yang nggak pasaran adalah dengan bikin judul yang kayaknya kalau kita baca jadi gini lah, ih apaan ya maksudnya gitu. Jadi kita tertarik untuk baca di dalamnya. Itu satu. Terus yang kedua, setelah milih judul dan tema yang menarik, itu isi pembahasannya uh, harus detail tapi nggak terlalu bertele-tele. Jadi kadang-kadang ada orang yang kayaknya kalau dilihat naskahnya tebel banget gitu, tapi ternyata tulisannya terlalu berulang-ulang. Itu jangan banget deh pokoknya. Jadi materinya harus detail tapi nggak bertele-tele. Karena gini deh, kita ngebayanginnya kalau kita baca buku kayak ini diulang lagi deh kayaknya. Ini diulang lagi deh kayaknya. Nah, itu Ini kan udah kayaknya ketemu males. deh di bab sebelumnya gitu ya. Kenapa sih jawabannya hampir mirip, hampir sama kayak gitu loh. Nah, itu. Jadi terus kalau tips selanjutnya kalau dari aku, ketika kita selesai menulis, coba minta orang lain baca. Kita cek orang lain responnya apa. Kalau misalnya responnya biasa aja, itu tanyakan. Biasa aja dia ngerti apa enggak gitu. Jangan-jangan karena deket nggak enak gitu. Jadi mending ditanya gitu. Apakah biasa aja ini responnya iya bagus kok bagus kayak gitu. Tapi selalu minta kritik dari mereka karena kalau orang terdekat istilahnya kalau ngeritik kalau nggak dalam banget ya dia nggak tega gitu loh. Jadi minta kritikan yang paling tega gitu loh. Minta kritikan apa yang tega. Jadi kalau misalnya udah dikritik mereka, terus kalian udah memperbaiki, yang terakhir baru tadi kirimlah. Karena kalau nggak dikirim kita nggak tahu, bener. Karena kalau nggak dikirim kita nggak tahu bisa diterima atau tidak gitu. Lagian pun sekarang Mbak kalau misalnya naskahnya memang ditolak, beberapa naskah kita tawarin itu bisa diterbitin secara e-book. Jadi kita tetap ada dua pilihan gitu loh. Ya. Benar. Jadi kalau misalnya memang naskahnya nggak bisa diterbitkan dicetak gitu, jadi kita bisa e-book seperti itu. Tapi memang kalau yang e-book pun lagi-lagi balik lagi itu memang hanya naskah-naskah yang bagus lagi ya. Karena kan kita nge-review juga kan dari awal gitu. Karena mungkin naskahnya dia bagus tapi pangsa pasarnya itu nggak nyampe 50%. Jadi kadang-kadang penerbit nyaranin ya udah di-e-bookin aja deh gitu, mau nggak gitu. Kalau misalnya e-book kan si penulisnya juga bisa apa sih namanya, bisa nge-share ke orang-orang lagi kan kalau misalnya dia ada naskah tapi versinya e-book seperti itu. Jadi tetap ada dua opsi sih gitu. Sekarang kirimnya pakai DPS ya Mbak ya? Iya, DPS, kita pakainya DPS. Jadi dps.gramedia.com buat teman-teman buka aja itu, klik aja deh. Cari tahu kalau udah punya naskah ya. Kalau udah punya naskah kan nggak punya. Nanti dulu deh ngekliknya ya, selesai dulu naskahnya kalau emang belum selesai. Nggak jadi. Kalau udah punya naskah boleh diklik deh, iseng cari. Oke deh, selanjutnya pesan-pesan buat penulis pemula nih. Oke, kalau pesan-pesan buat penulis pemula berarti yang baru banget nulis, belum nerbitin buku ya? Iya. Aku sih saraninnya tulis sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya memang buku satu ditolak, coba nulis yang lain gitu. Jadi mungkin buku pertama kalian tentang hijrah segala macam, tapi nggak cocok atau misalnya memang ternyata ditolak gitu. Mungkin itu jadi pelajaran, siapa tahu memang pembahasannya kurang menarik gitu. Nah kalian punya tulisan lain gitu, jadi tulis sebanyak mungkin tuh buat itu, buat belajar sih. Jadinya kalau misalnya tulisan A ditolak, kalian coba di tulisan B tapi dengan tulisan yang udah diperbaiki. Dalam artian ketika yang tulisan A ditolak, berarti kan kalian pas tulisan B itu mencoba memperbaikinya gitu loh. Jadi di tulisan A pasti ada yang salah, misalnya dalam judul atau misalnya dalam pembahasan. Nah itu yang B, yang tulisan B kalian didetailin lagi. Jadi nulis sebanyak mungkin tapi selalu dengan perbaikan-perbaikan. Caranya gimana? Kalau aku bilang caranya satu, tetap ikut komunitas penulis atau
ikut pelatihan-pelatihan yang ada sekarang online, enak banget, nggak kayak dulu gitu. Dulu kan harus datang ke tempat gitu kan, sekarang online bisa. Terus yang kedua, setiap tulisan kamu kalau misalnya memang sudah ditolak, itu udah dibaca sama orang belum gitu. Jadi ini pendapat orang tuh penting banget gitu. Mau orang tua kalian boleh, mau temen kalian juga boleh. Jadi buat penulis baru itu dibaca sama, apalagi dibaca sama orang yang suka baca buku. Itu biasanya dia lebih lebih apa ya, sudut pandangnya lebih beda gitu loh, karena kan dia udah membaca banyak buku kan. Jadi ketika mungkin baca buku kamu kurang apa dia bisa ngedetailin seperti itu sih saran dan tips yang paling sering aku keluarkan. Tapi memang Mbak Luki sebagai editor bisa melihat ya Mbak, tulisan yang orangnya rajin baca sama yang males Betul. baca. Iya, Kelihatan ya. benar-benar. Itu Jadi nggak bisa kelihatan bohong. banget dari kata-kata dan kalimat yang dia keluarkan. Terus dari daftar pustaka yang dia baca, kadang-kadang ada yang daftar pustaka cuma seemprit. Aku nggak paham deh, dia baca seemprit kayak gini, nulis gini banyak, itu gimana caranya ya, aku bilang. Itu referensinya dikit banget kayak gitu. Itu kelihatan kok, memang karena udah terbiasa kali ya. Bahkan tadi itu yang salah satu editor yang Dewi itu kan dia baru 3 tahun atau udah hampir 4 tahun gitu. Itu jadi mengakui waktu itu, iya lama-lama kebaca gitu loh. Ketika dia di bab awal tulisannya rapi, terus yang pas terakhir berantakan, ternyata pas kita cek itu ada yang namanya plagiat seperti itu. Jadi kita udah terbiasa gitu loh membaca kayak tulisan, karena dia menuliskan istilahnya satu naskah itu kan, taruhlah misalnya dia menulis selama paling lama gitu ya 2 bulan atau 3 bulan. Nah itu kan tulisannya tiada henti gitu istilahnya ya, atau continue gitu loh. Jadi ketika mungkin dia udah kepentok atau segala macam, dia nyari referensi ternyata bagus, cuma dijiplak gitu doang, itu kelihatan banget. Jadi aku bilang sih, makanya untuk penulis-penulis baru biasakan nulis terus. Kalau misalnya kita nulis terus, kita jadi terbiasa dengan alur ceritanya menurut kita itu yang baik seperti apa, terus tulisannya yang baik itu seperti apa gitu. Jadi ya ala bisa karena biasa sih jadi Emang harus banyak baca ya Mbak ya? Bener, banyak baca dan banyak nulis kalau untuk penulis ya. Kalau aku jelas bukan penulis. Aku nggak cocok buat nulis. Ya kadang saya bingung banget sama penulis yang dia nggak suka baca, bingung banget. Terus nanti dia setelah nulis, dia pengen tulisannya dibaca. Itu pernah dibahas begitu. Ada yang bertanya waktu itu, iya benar, pas kelasnya, aku lupa dia, aku nulis kelas siapa ya, dia bilang gitu, kalau aku nggak bisa baca, bisa nggak jadi penulis? Dibalikin loh, kalau misalnya nggak bisa baca, nggak biasa baca, terus mau nulis yang ditulis apa gitu. Kalau hanya pengalaman, istilahnya hanya pengalaman hidup kita begitu. Kalau bercandaan editor gini, ini penulis siapa gitu loh. Kalau nyatain pengalaman hidup, kan nggak ada yang kenal paling cuma RT RW-nya dia juga belum tentu kenal gitu loh maksudnya. Kalau cuma hanya pengalaman hidup tuh kayaknya aduh kurang ngena banget gitu loh. Jadi kalau buat penulis ada yang mau nulis tentang pengalaman hidup, istilahnya misalnya kayak proses hijrahnya segala macem, itu dari 100% naskah itu mending ditulis hanya 20%. Itu 80%-nya memang benar-benar yang isi naskah, yang menggali kenapa bisa seperti itu, terus referensi bukunya seperti apa, baru cerita pengalamannya diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kebalik 80 yang banyak kan, sorry banget, itu makanya aku balikin jadinya. Ini siapa yang mau baca gitu loh. Pernah nggak sih menyangka istilahnya mungkin kalau followers kita 2 miliar 2 miliar kita nulis sesuatu yang tentang kita, kadang-kadang yang baca cuma hanya fansnya aja kan gitu, kitanya yang orang-orang biasa mungkin belum tertarik. Nah seperti itu, jadi kita balikin seperti itu selalu. Makanya kan pada nanya, Min kalau misalnya kita nulis pengalaman diri, ini pengalaman diri yang kayak gimana, itu kan mesti yang kita gali terus-terusan kan kayak gitu. Makanya kalau mungkin balik lagi nih, aku bilang saran aku ya ikut kelas menulis atau apa, jadi memang digali lagi sama tim kelas menulis gitu loh. Itu yang pengalaman diri itu yang seperti apa sih yang bagus gitu buat ditulis gitu. Ya, satu buku nggak bisa berdiri sendiri ya, kita butuh referensi. Betul banget.
Halo, salam Oke deh dari Malaysia. teman-teman. Wow, Malaysia. Hai. Sekali, insya Allah. Oke deh, Nih Fani panggilan terakhir WhatsApp-nya nih nih. ya. Buat yang mau daftar kelas nulis, teman-teman bisa daftar dulu aja, registrasi dulu aja malam ini, hari ini. Mau paymentnya besok juga nggak masalah, yang penting bisa keep harga promo. Ngasih. Oke deh, thank you banget loh Mbak. Eh, Tuh kan, kepencet. Oke deh, thank you banget loh buat Mbak Luki Sama-sama. ya. Sampai jumpa tanggal 20 lagi ya nanti ya. Iya, insya Allah. Semoga Amin, lancar. amin. Semuanya kita sehat Amin, selalu ya. amin. Oke deh, Terima thank you Mbak Luki. kasih. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget bisa ngobrol bareng Mbak Luki. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil ya. Oh. Oke teman-teman ya, saya ingatkan lagi ada beberapa event di Nulishu. Yang pertama itu adalah kelas nulis bareng penerbit Kuanta. Kita bakal belajar ilmu kepenulisan dan juga belajar ilmu penerbitan gitu ya. Terus yang kedua ada undangan menulis buku gratis. Judulnya Jauh di Mata Dekat di Hati. Siapapun bisa ikutan nulis. Teman-teman cek aja info, syarat, ketentuannya ada di feed Nulishu. Kemudian jangan lupa ikutan giveaway untuk buku anak yang kita kolaborasi sama Alex Kids. Oke teman-teman ya, sekian dulu live kita pada sore hari ini. Makasih banget yang udah join. Dadah, ditunggu ya di kelas nulis tanggal 20 bareng penerbit Kuanta. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.